Halo semuanya, sekarang saya akan membacakan buku karya Regis Mahdi yang berjudul Loving the Wounded Soul, Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia. Buku ini tentunya tidak akan saya bacakan keseluruhan, jadi hanya beberapa bab awalnya saja. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin mengetahui isi keseluruhan dari bukunya, silahkan untuk membeli buku fisiknya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ya ingin mendengarkan juga, bisa kunjungin di YouTube-nya Suara Buku, cari aja di YouTube atau link yang saya akan lampirkan di deskripsi. Baiklah, selamat mendengarkan. Pembuka. Saya tidak pernah menyangka akan berada di titik ini, di mana saya mampu merasa bahagia hampir setiap hari. Titik di mana saya tidak lagi mempertanyakan kapan saya bisa bahagia dan mengapa saya selalu sedih. Titik di mana saya meyakini bahwa orang-orang baik ada di sekitar saya. Mereka akan siap membantu dan mendengarkan keluh kesah saya pada masa sulit. Titik di mana saya mulai menerima segala kekurangan saya. Saya tidak tahu persis kapan depresi mulai membuntuti saya. Depresi seolah pelan-pelan menguntit saya sejak remaja. Bahkan depresi telah mengintai saya sejak saya masih dalam masa kandungan ibu. Saya mengetahuinya setelah menjalankan salah satu terapi yang memberi pengertian bahwa depresi bisa diwariskan atau ditularkan dari seorang ibu yang memiliki permasalahan emosional. 42 kali saya bolak-balik ke psikolog dan psikiater untuk menjalani berbagai terapi agar saya bisa bahagia, seperti orang-orang pada umumnya. Tentu perjalanan yang tidak mudah. Saya sempat merasa sangat lelah. Pada saat itu, saya berada di Inggris untuk melanjutkan studi S2. Depresi saya kambuh lagi. Dokter di sana menyarankan saya untuk bertemu psikiater dan menjalani 9 sesi terapi bersama psikolog. Rasanya sangat memuakkan. Hingga selepas keluar dari ruangan sang dokter, saya segera mencari tempat sepi untuk menitikkan air mata. Di bangku taman itu, saya berpikir dalam hati, mengapa untuk bahagia saya harus bolak-balik terapi ke psikolog, psikiater, dan minum antidepresan? Rasanya saya sudah tidak kuat lagi. Terapi psikologi bukan sekedar curhat dan ngobrol santai. Ada banyak teknik terapi yang digunakan psikolog untuk membantu klien menemukan akar permasalahannya. Seusai terapi, kadang saya merasa langsung bahagia. Tetapi tidak jarang juga saya merasa lelah, ingin tidur dan tidak ingin melakukan apa-apa. Kan, beberapa kali saya mengalami demam ketika terapi yang saya jalani benar-benar membuka luka batin saya. Tubuh saya tidak kuat menerima pembedahan mental yang dilakukan oleh psikolog. Meskipun efek jangka panjang dari terapi sangat baik untuk hidup saya, menjalaninya adalah proses yang sulit. Orang yang mengalami depresi memiliki pikiran yang sangat kompleks dan negatif. Pikiran mereka seperti benang kusut, puzzle yang tak pernah lengkap, dan labirin tanpa jalan keluar. Mereka mengalami sedih yang tak berkesudahan, lalu pikiran mereka selalu mempertanyakannya. Setiap pengalaman dianalisis. Setiap memori kami ingat sebagai luka, dan setiap kenangan kami anggap sebagai duka. Kami membungkus diri dalam kesedihan, memenjarakan pikiran kami sendiri dalam kegelapan. Dibutuhkan kekuatan dari dalam untuk berani menghadapi kesedihan itu. Dibutuhkan uluran tangan para sahabat agar kami tahu bahwa kami tak sendiri. Dibutuhkan pertolongan psikolog dan atau psikiater untuk mengurai benang kusut dalam pikiran kami. Dibutuhkan momen-momen kehidupan yang menampar kami bahwa kebahagiaan itu nyata dan hidup tidak selamanya tentang derita. Saya cukup beruntung karena bisa menarik diri saya keluar dari lubang depresi. Selain itu, saya berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di jurusan psikologi dan mengambil gelar master di program Global Mental Health di Inggris. Saya dikelilingi orang-orang yang memahami pentingnya kesehatan mental. Saya juga dapat mengakses layanan konsultasi dan antidepresan gratis selama berada di Inggris.
Tidak semua orang yang mengalami depresi bisa mendapatkan kesempatan itu dan bertemu orang-orang yang bisa menerima kondisi mereka. Saya menyadari bahwa apa yang saya dapatkan adalah sebuah keistimewaan. Menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan mental, mengalami depresi, mendirikan organisasi kesehatan mental bersama rekan-rekan, dan mampu menyuarakan isi pikiran melalui tulisan. Untuk itulah saya memutuskan untuk membuka cerita mengenai depresi saya, baik di blog pribadi, media sosial, maupun buku ini. Saya ingin mereka yang mengalami depresi tetapi tidak menyadarinya di luar sana terbantu dengan tulisan-tulisan saya. Selain itu, saya berharap banyak orang semakin menyadari bahwa kesehatan mental adalah isu yang harus kita hadapi bersama. Di satu sisi saya paham bahwa membuka cerita saya pribadi artinya saya harus siap dengan segala stigma yang akan dihujatkan kepada saya. Stigma sebagai orang depresi, cowok lemah, cari perhatian atau bahkan kurang ibadah tidak akan membuat saya mundur. Bagaimanapun, selalu ada orang yang akan melihat dari sudut pandang yang 180 derajat berbeda. Saya memilih menjadi sosok yang autentik, tidak berpura-pura, dan tidak malu jika vulnerability-nya, kerapuhan diketahui orang lain. Setiap kali saya membuka perjalanan depresi yang saya alami, banyak orang yang merasa terbantu dengan cerita saya. Ratusan pesan masuk ke kotak masuk saya, dari teman lama hingga orang asing, yang menceritakan kisah mereka kepada saya. Mereka merasa senasib sepenanggungan dengan saya. Selain berisi cuplikan pengalaman personal saya terkait depresi, buku ini juga merupakan buku ilmiah dari kacamata saya sebagai seorang akademisi psikologi. Saya ingin membumikan konsep-konsep psikologi yang terlalu berat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya ingin orang-orang bisa memahami depresi secara mendalam agar terhindar dari kesalahpahaman. Buku ini bukanlah tips untuk pulih dari depresi. Namun, saya percaya bahwa memahami depresi secara mendalam dapat membantu seseorang untuk menerima kondisinya. Saya membahas depresi dari kacamata biologis, gen, struktur otak, neurotransmitter dan bakteri, faktor internal, kepribadian, intelijensi dan gender, faktor lingkungan, cuaca, makanan dan budaya, dan faktor spiritual, iman, tujuan hidup, dan cinta kasih. Proses menulis yang saya lakukan mengajarkan saya bahwa depresi jauh dari kata sederhana. Depresi dialami oleh setiap orang dengan cara yang berbeda. Depresi terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Depresi adalah isu kompleks yang menghubungkan kita semua sebagai manusia.